Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan al-ustaz yang sama-sama kita muliakan. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berada dalam rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat dan salam satu faktornya kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang hadis yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang kata semua, langsung saja kita mulai acara Sabdakan Ramadan kita pada malam hari ini, malam yang keempat, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ismail Jailani SPDI MPDI dengan judul Menyegerakan Kebaikan. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi qad akhrajana nata'ijal fikri li arbabil hijab hatta badat lahum musulmani fara'au muhaqqara fi hadil munkasibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardh thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid kita yang hadir pada malam hari ini bersama kita. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Ketua RT, Ketua RW yang ada di lingkungan jemaah Masjid Ar-Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Rajab kemarin kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan ini. Kita sehat, jasmani kita sehat, rohani kita sehat. Inilah karunia Allah yang paling luar biasa bagi kita. Kalau kita lihat tetangga kita, kawan-kawan yang sejawat dengan awak, yang seumuran dengan awak, banyak mereka yang indah basuh dengan Ramadan tahun ini boleh.
lah dijongkui di Allah Ta'ala. Tandanya lah dijongkui oleh Allah Ta'ala. Sebelum masuk Ramadan petang awak jongkok, awak mau pulang dah mau balik. Itu tandanya balik ke situ lomang. Ya kan Pak? Ya kan Pak? Lomang balik ke situ, tidak ada yang balik dari dunia. Maka pergunakanlah sehat awakmu untuk beribadah. Jangan main-main boleh. Lalu di belakang itu kita berselawat kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dengan beliau, bisa berpeluk cium dengan beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau kulit awakmu bersentuhan dengan langsung dengan kulit baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul menjamin bahwa kulit tersebut tidak disentuh oleh api neraka. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul. Maka yang bisa mewasilahkan kita sampai kepada berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimat yang pendek tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah yang bisa menyampaikan awak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah kita pada malam hari ini menyegerakan untuk berbuat baik. Al-khairat dalam konsep bahasa Al-Qur'annya. Dalam Ali Al-Baqarah 148 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Kalau kita lihat pentasan dari ayat ini hanyalah pendek. Fastabiqul khairat. Sungguh dua kata saja. Lalu kalau kita terjemahkan dua kalimat itu dalam kehidupan sehari-hari kita, itu luar biasa panjangnya, Pak. Bagaimana kita menerjemahkannya? Berbuat baik itu dikategorikan ketiga hal. Yang pertama, berbuat baik pada diri sendiri. Yang kedua, berbuat baik kepada keluarga, anak, istri. Lalu yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain. Itulah pengajian awak pada malam itu. Mudah-mudahan yang tiga itu bisa selesai dalam waktu 15 menit. Ya kan Pak? Yang panjang-panjang monoleh. Pak, yang panjang-panjang monoleh. Yang pertama, berbuat baik kepada diri sendiri. Pak, kalau kita berbuat baik kepada diri sendiri, ini konsep utamanya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsepnya. Kalau kita sholat, itu kebaikannya kepada diri kita sendiri. Kalau kita puasa, itu kebaikannya kembali kepada kita sendiri. Kalau kita zakat, itu berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi berbuat baik kepada diri sendiri ini dalam ajaran agama Islam itu adalah segala sesuatu yang kita laksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan landasan niat lillahi taala. Nah, lillahi taala. Pak, awak kok lah baumu Pak. Lai bisa bahasa cunya kan Pak? Bu, lai bisa bahasa cunya kan? Bahasa Indonesia sekerap nama. Lai kan Pak? Lai. Kalau bahasa Bangkinangnya umum awak kau mulap jawaban Pak.
tentu biawan ni kan Pak. Dalam masa awal, indah ada anak gadis yang mintai awalnya pun. Jadi itulah biawan. Siapa tu yang mintai awalnya Ustaz? Malaikat Israel. Itu tu yang mintai awal. Bilo jule kau ya kan? Itu yang malaikat Israel kau apa? Ah. Apa yang perlu awak lakukan dalam umur awak itu kok? Yang perlu awak lakukan adalah beribadah, mencari bekal untuk balik ke akhirat itu, Pak. Kalau awak sembahyang, itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Indah awak puasa dah, itu berarti zalim pada diri sendiri. Indah awak sembahyang dah, zalim pada diri sendiri, Pak. Lah, Ustaz dan sembahyangnya tapi di rumah. Ancak bonaulah suawak awak Pak. Sembahyang awak di rumah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata malaikat kepada awak? Oh insana cik palongnya. Iya Pak. Itu kalau awak sembahyang di cik palong. Tapi kalau jamaah awak ke Ar-Rahman kau Pak, bersama-sama awak di Ar-Rahman kau, berapa pahala yang awak pada dapat? 27 Pak. Mana yang nomor C atau 27 Pak? Nah, omot yang 27 lah. Nah, jadi kalau awak yang modelin kokoh, banyaklah sembahyang berjamaah. Nah. Oh ibu, jolenya. Oh ibu, jolenya. Nah, banyak sembahyang kamar wajib. Nah. Ibu bapak para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak berinfak ke masjid awak kok di dalam bulan puasa kok itu berbuat baik kepada diri awak sendiri Pak. Tidak kepada orang lain dah. Nah, lewat infak di depan awak kok mana yang awak ambil tu kau 1, tu kau 50, tu kau 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000 Pak. Oi, mana yang diambil? Hah? Dia ambil 1 malu lo kan Pak? Nah, dia ambil 50 kebanyakan dono dulu. Akhirnya yang menyelamatkan awak yang mana Pak? Gambar pati murah artinya. Nah, la impak saibu berdoa lo di sudut masjid dia. Ya Allah dan tadi berimpak pada malam yang kompet ya Allah, masuklah dan ke dalam surga. Ya, apa kata malaikat? Imbang saibu minta lo surga. Iya Pak. Maka berbuat baik ke dalam untuk diri sendiri, jangan pikir-pikir bono Pak. Lowe bono kebun sawit awak Pak, hektar-hektar kebun sawit awak. Kalau mati awak Pak, tinggal sodo. Iya. Iya dah Pak. Hah? Godang bono rumah yang awak buat Pak. Mati awak, batinggen rumah tu. Iya. Godang bono bini awak Pak, mati awak, batinggen judo. Iya Pak. Kojo tahu kan sembahyang indah. Ah, itu kan zalim pada diri sendiri namun. Kojo tu iyo tipe waktu zuhur berjamaah. Kojo tu iyo tipe waktu asar tu kama soji awak. Jangan ditinggal jo. Kalau awak tinggal jo itu dulu zalim pada diri sendiri. Lah Pak. Ada je yang meninggal semayang di masjid boleh? Bu, ada je yang meninggal semayang lah. Di masjid ada kena air Pak ya. Di luar masjid banyak aja kan. Bau bala lah.
Bau balal. Ibu bapak para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo sangkut jam ambo yang dah topik. Baik. Yang kedua itu yang pertama, berbuat baik kepada diri sendiri. Yang kedua, berbuat baik kepada anak jo bini, Pak. Tengok dapat wajah mak-mak dua. Wajah jalan aja saudara. Wajah apa nama bu? Wajah hiling-hilingnya bu ya. Ya Pak. Bu, berbuat baik kepada keluarga. Pak, anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Istri itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin berbuat baik kepada keluarga, bahagiakanlah istri awak, Pak. Jangan pilih kepada inya. Ustaz, bini dayan Ustaz, apabila gajian dayan Ustaz itu sodo kepada inya, ajak tu Pak. Cuma ciknya minta apa kau bayar belum balik tu. Iya bu. Bila awak nak ngopi lah payah belum balik. Ibu-ibu harus paham pula kalau lama ngeliliang aja di depan awak laki awak ruam atau nyailah ala biar kau abang bang ya. Tanya lah lelok pada itu. Bu, kami laki-laki kok bu, indah ada yang diminta yang lain lah. Bangke kojo tu karena Allah Subhanahu wa taala untuk membahagiakan ibu-ibu lah sodo dengan anak-anak kami. Iya bu. Apa ni tuan tua, ni Ustaz model itu. Kami itu adalah orang yang sama bu ya. Sependeritaan kami juga. Kalau yang di luar model Pak RT itu di luar pejabatnya, tiba di rumah itu Satpol PP-nya deh. Ya. Dengan model Pak Samsir itu di SMA jadi gurunya, tiba di rumah iya bu. Ya. Jangan ngerengkang malah. Kau ni cabut tadi akiru. Ya kan? Ada suara lele bu tuh. Di kantor dinas pendidikan pejabat tiba di rumah ndak lele dah habis. Iya bu ya. Sependeritaan kami juga. Lah bu. Suami itu kalau pai dari rumah bu, itu doakan ini lelo. Lei berdoanya bu. Lei kan. Doanya lelo. Cinta kami minta izin keluar begogo kan bayi bau namo. Kalau di kampung kami bayi bau namo bu. Anak yang pertama tu siapa namo? Irul. Oh yo Makrul kami pegojole. Kalau di situ beda kan Pak? Beda panggilan kami di rumah. Ayang bek, abang pegojole. Iya Pak? Iya. Ibu. Kalau ibu ingin dapat ridho dari suami sebelum suami pergi kojo dua, tunggu depan pintu dulu. Salam tangannya tuh. Di tangan Niko lalu tak ridho dari suami dulu. Kalau ibu cium tangannya kok sebelum pergi kojo, pahalo sama dengan mencium hajar aswadnya. Jolenya. Apa pahalonya? Mencium hajar aswad. Iko pay umroh tawi di sekolah kelaparan yo. Bukan dilarang pay umroh tu dong Pak. Ingat itu. Nah, kalau awak cium iko sama pahalonya mencium hajar aswad. Apalagi kalau tangan lagi awak ke hitam bu. 2 palu. Ya. Dengar ibunya doh. Bu.
Awak laki-laki kok cendek itu yo Pak. Awak harus mengerti dulu. Di rumah tuh Pak, itu kojo bini itu menjadi menggodang anak iya juga, iya Bu. Iya. Menyapu iya juga, iya Bu. Iya Bu. Ah, boleh. Masak iya juga Bu, ya. Ya Bu. Sebono itu ndak kojo ibu do ibu. Mamasak ndak kojo ibu do, mampir rumah ndak kojo ibu do, mencuci ndak kojo ibu do. Apa? Itu harus dipahami itu dah. Jadi apa sih kojo kami lagi bini kojo Pak Ustaz? Kojo bini itu dua cuman Bu. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berbakti kepada suami. Dengar ibunya tu, berbakti kepada suami. Kalau ibu disuruh masak, ya tak pasut ibu masak. Boleh je tu. Apa? Kalau ibu pai wirid itu dapat pahala kami Pak. Nah. Ingat Bu, bahwa ibu apabila berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kami laki-laki dapat pahala. Bang dan pai wirid dan Bang, ayolah. Ibu dapat pahala kami. Tapi kalau ibu keluar rumah, tidak dapat izin dari suami do, ibu berdosa. Lah, dong urunya. Ibu keluar rumah indah pakai manuti aurat do, to bangalobang obo karip yang mengosir lu. Antu dah ibu kerep yang mengosirnya. Yang indah kane sampo 50 tahun lama. Tu karip yang mengosir namo. Indah ibu tutupi pakai jilbab obo ibu do. Kami dapat dosa judo. Maka umpama lebu. Jadi baju kami dosa jariah boleh. Iya kan Pak? Lai dong orang ibunya tu. Jadi agiunya kami dosa. Maka kami kalau ingin berbuat baik kepada keluarga, bahagiakan istri, bahagiakan anak, maka rezeki suami akan melimpah ruah Pak. Nah, Bu, rezeki suami melimpah ruah. Rezeki itu indah piti aja do Bu. Suami naik pangkat di kantor itu rezeki do Bu. Lah, ucapkan alhamdulillah. Suami menambah kebun sawit, alhamdulillah. Suami nambah bini bau. Rezeki do kan? Iya dia Pak. Lah dah bayar Bu. Maka berbuat baik kepada keluarga, kepada istri dan anak itu adalah kewajiban dari suami. Kalau seandainya anak itu adalah tugas dan tanggung jawab kami laki-laki. Bagaimana berbuat baik kepada anak? Maka yang pertama kali ajarkanlah anak pendidikan agama. Pendidikan akhlak, pendidikan tauhid ajantinya. Bu, masih ada les zaman kini le. Masih ada les le Pak. Kalau di Tompe Ambo, kalau les bahasa Inggris dengan matematika 750. Kalau ngajar Quran ke rumah, Ustadz dari musola tu bajongkui bapo jadi bu gaji 150. Itu pun bau utang lalu. Siko bapak Bu, mana yang menyelamatkan awak di antara yang tiga Bu? Yang les matematika atau bahasa Inggris atau les Quran? Mana yang menyelamatkan awak Bu? Yang menyelamatkan awak itu apa? Yang les Quran kolah. Itu sanggup awak membayar 150. Berhutang dulu. La ilaha. Coba diubah. Yang les nan dukun jadi banyak-banyak bono gaji le Pak. Lah, tapi les Quran itu dibaik guru ngaji di 1 juta.
Itu bau luar biasa. Nah, jadi kalau awak ingin berbuat baik kepada anak awak, bahagiakan dia dan berikan dia pendidikan agama, tahu dirinya siapa Tuhannya, tahu dirinya siapa nabinya, tahu dirinya bahwa hukum meninggalkan Quran, meninggalkan sholat itu haram hukum. Lah bahagia awak Pak dunia akhirat. Lah jam 9 nih Pak, Bapak Jarok. Oh ibu, lah jam 9 nih. Talambe ibu nonton SCTV kok enggak? Hah? Ibu bapak para hadirin yang dimuliakan Allah, kita tinggal aja ya. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain itu Pak. Ini adalah dalam konteks bahwa sesungguhnya kita harus menyambungkan tali silaturahim. Dengan siapa kita menyambungkan tali silaturahim? Yang perlu tuh Pak dengan tetangga awak. Ompe puluh sebelah kiri, ompe puluh rumah sebelah kanan, ompe puluh rumah sebelah depan, ompe puluh rumah sebelah belakang. Itulah yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Sebab apa? Kalau awak sakit, siapa yang paling pertama tentu Pak? Apa? Lalu. Kalau awak sakit, siapa yang tentu dulu Bu? Tetang. Kalau awak ada musibah kemalangan, siapa yang datang pertama kali ke rumah awak dulu? Tetangga awak dulu Pak. Walaupun awak kemenangan Prabowo, tidak kentibo Prabowo di rumah awak dulu. Lah Pak, andai kata terjadi kebakaran, siapa yang pertama kali menolong awak? Tetangga Pak. Kepada inyulah awak harus berbuat baik. Jangan sombong-sombong bodoh leh. Mentang-mentang awak pejabat beko kan pulang dari kantor batutik pintu kacotor. Indah bakal laksana nampak jemaah duduk di depan rumah. Kalau penjila ni tiba meninggal awak besok ikut pejabat dan sombong itu. Matiangnya ya. Nah, oleh karena itu janganlah sombong-sombong bonawat kepada orang lain, tetangga awak. Ingat bahwa sesungguhnya setelah hidup ada kematian. Jadi tiga itulah harus kita berbuat baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan yang terakhir kepada tetangga atau orang lain. Mudah-mudahan dapat kita amalkan ilmu yang sekian itu. Nah, ya Bu ya. Nah, kita amalkan dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sama-sama berjamaah ke mushola. Kalau bersama-sama berjamaah ke mushola itu berbuat baik untuk diri sendiri. Kalau tinggalkan zalim kepada diri sendiri. Ya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.